Jadi penanggalan kita hari ini tuh Masehi, Al-Masih itu ditandai dengan kelahiran Isa. Nah, jadi 800 tahun sebelum Isa lahir, berarti kalau tambah Muhammad, Muhammad itu kan 600 tahun setelah Isa. 1400 tahun sebelum Muhammad lahir, nah itu ada sebuah peradaban besar bernama peradaban Yunani. Oleh sebagian sejarawan, peradaban ini dianggap merupakan peletak dasar bagi peradaban barat hari ini, Renaissance. Jadi hari ini nih kita ini sedang dilingkupi peradaban apa sih? Jawabannya itu adalah peradaban barat. Kiblat kita tuh barat. Semuanya silakanlah cari orang mana yang tidak melihat barat. Semuanya itu tertuju ke barat. Korea Selatan yang hari ini jingkrak-jingkrak lalu dijadikan suri tauladan oleh anak-anak remaja zaman sekarang ini. Sampai orang histeris lihat orang-orang Korea itu dari mana? Dari barat. Lihat joget-jogetnya itu joget-joget barat. Yang mengajarkan orang Korea itu ya barat. Walaupun sekarang orang barat nonton film Korea juga. Kita hari ini beraktivitas keseharian, nonton film barat, kemudian bergaul bersama teman, seks bebas, narkoba, segala macam itu dari mana? Dari barat. Dan ternyata ini sebuah peradaban. Nah, peradaban ini awalnya dulu sudah dimulai di masa Yunani kuno. Nah, pada akhirnya ini menginspirasi orang-orang di abad ke-8 dan akhirnya lahirlah abad baru bernama abad Renaissance, kelahiran kembali. Terinspirasi dari Yunani. Jadi makanya teman-teman mungkin kenal dengan Aristoteles, Plato, macam-macam filsuf-filsuf Yunani itu yang digunakan oleh pemikir-pemikir pada hari ini. Selain peradaban Yunani, juga ada peradaban Romawi kuno. Nah, kalau di masa Yunani yang menjadi patron mereka adalah mitologi, mereka punya banyak Tuhan mereka itu dewa-dewa dan segala macam, banyak sekali jumlahnya. Nah, Romawi mereka sudah mulai mengenal satu Tuhan. Peradaban Romawi kuno ini sebutan bagi peradaban bangsa Romawi, mulai dari berdirinya kota Roma di Jazirah Italia pada abad ke-8 sebelum Masehi juga, sampai dengan runtuhnya kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5. Jadi Romawi itu berkuasa sampai abad ke-5. Nah, nanti masuk ke peradaban baru, itu masa-masa kegelapan di Eropa. Gelap banget karena mereka diliputi dengan banyak mitos juga. Nah, tapi intinya ketika mereka berjaya, Romawi kuno itu menjadi sebuah peradaban yang juga berpengaruh. Pasukan terhebat seluruh dunia. Perang sana sini menang terus. Wah, gitu. Selain peradaban Romawi, juga ada peradaban Mesir, teman-teman. Peradaban Mesir ini juga mengenal huruf, menulis. Peradaban ini dimulai sekitar 3150 tahun sebelum Masehi. Ya, tua sekali ya. 3150 tahun. Penguasa peradaban Mesir sering dikenal dengan sebutan Fir'aun. Jadi Fir'aun itu bukan satu orang. Fir'aun itu penguasanya. Nanti ganti Fir'aun baru. Nah, sejak zaman Musa itu sampai kurang lebih tahun 31 sebelum Masehi, akhirnya Mesir runtuh. Siapa yang meruntuhkan? Romawi kuno yang menjadi raksasa dunia pada waktu itu akhirnya menghancurkan sebuah peradaban yang besar bernama Mesir. Sisanya apa? Namanya yang segitiga itu piramida. Cuma itu sisa yang dimiliki oleh Mesir. Padahal Mesir ini adalah peradaban besar selama ribuan tahun, dipimpin oleh seorang Fir'aun. Itu sangat besar, tapi hancur lebur dan tak bersisa lagi. Sisanya ya cuma dijadikan bahan oleh turis untuk membelakangi. Sekarang orang zaman dulu kan melihat kan, orang zaman sekarang itu membelakangi piramid karena selfie belakangnya backgroundnya piramid. Nah, kekuasaan ini dihancurkan oleh peradaban Romawi. Ada juga peradaban yang tidak kalah besar, namanya peradaban Cina, peradaban lembah Sungai Kuning. Peradaban ini adalah peradaban bangsa Cina yang muncul di lembah Sungai Kuning. Pada daerah lembah sungai yang subur inilah kebudayaan Cina berawal. Jadi ada Sungai Kuning di daerah Cina itu yang akhirnya, karena peradaban besar itu rata-rata muncul dari sungai ya. Muncullah sampai hari ini Cina yang salah satunya itu dianggap sebagai tokoh-tokoh dunia, negara kuat di dunia. Ada peradaban India, peradaban lembah Sungai Indus, 2800 tahun sebelum Masehi sampai 1800 tahun sebelum Masehi. Kurang lebih 1000 tahun mereka mengisi dunia ini.
sebuah peradaban kuno yang hidup sepanjang sungai Indus yang sekarang merupakan wilayah Pakistan dan India Barat. Peradaban lembah sungai Efrat dan sungai Tigris ini dikenal dengan sebutan peradaban Mesopotamia yang sekarang masuk wilayah negara Irak. Peradaban Mesopotamia memiliki sistem pemerintahan berbentuk negara kota di mana pemimpin oleh seorang raja sekaligus merangkap sebagai kepala negara. Juga ada peradaban Islam. Peradaban Islam ini dimulai dari abad ke-7 tahun 600-an sejak Nabi Muhammad SAW sampai kurang lebih 20 Masehi. Jadi ketika abad ke-5 Eropa itu gelap gulita, di wilayah Timur Tengah Islam itu terang benderang. Ada banyak ilmuwan-ilmuwan lahir yang dari sana di masa Abbasiyah misalnya. Nah, itu dibangun sejak abad ke-7 sampai abad ke-20. Jadi kurang lebih 13 abad. Nah, abad ke-20 peradaban ini runtuh. Peradaban Islam ini runtuh. Kenapa runtuh? Karena lahir kembali peradaban Yunani kuno yang barat itu, yang Renaissance itu, dan mereka kembali menguasai dunia dengan peradaban sekuleristik. Jadi mungkin teman-teman sudah pernah dengar tentang cerita sekuler ini. Ketika Barat, ketika Eropa berwarna gelap sekali. Kenapa seperti itu? Karena ada kong kali kong antara raja dengan gereja. Jadi rakyat itu susahnya minta ampun. Kita sering nonton film-film kolosal yang pemerintah minta upeti, pemerintah korupnya, itu terinspirasi dari abad kegelapan itu. Selama kurang lebih 10 abad, bayangkan dari abad ke-5 sampai abad ke-15. Eropa itu gelap, tidak berpendidikan, bodoh dan segala macam. Nah, akhirnya lahirlah intelektual-intelektual yang ingin keluar dari persoalan ini, ingin membawa Eropa ke masa pencerahan. Syaratnya seperti apa? Jadi kalau dulu, kenapa Eropa gelap? Karena gereja itu jahat, karena bersekongkol dengan negara untuk menghisap rakyat. Nah, kemudian orang-orang mengatakan, orang-orang di abad ke-15 itu bilang, kalau kita ingin sejahtera, gereja tidak boleh lagi ngurusin pemerintah. Jadi dulu itu urusan pemerintah itu urusan gereja. Nah, terjadi pemberontakan-pemberontakan. Jadi sekarang gereja silahkan mengatur urusannya sendiri. Kalau Katolik itu dipimpin oleh seorang paus di Roma sana. Tapi ini hanya urusan spiritual. Negara atau kehidupan itu diatur sendiri juga. Nah, pemisahan antara agama dengan kehidupan ini disebut sekuler. Nah, sekuler ini ternyata berhasil membangun semangat orang-orang di abad itu. Mereka melakukan peperangan, mereka memberontak terhadap kerajaan. Ada perang 80 tahun di Spanyol antara Katolik dan Protestan, ada perang 30 tahun di Belanda dan segala macam. Nah, akhirnya lahirlah sebuah era yang disebut era revolusi Perancis, yang kemudian mereka menggunakan sistem sekuler dengan ekonomi kapitalis dan pemerintahan demokrasi sampai hari ini. Nah, ini semuanya itu berkaitan dengan literasi, teman-teman. Cerita-cerita peradaban yang saya ceritakan itu. Peradaban itu berbanding lurus dengan literasi seluruhnya. Yang masih kita ingat sampai hari ini itu pasti ada aktivitas kepenulisan. Nah, sekarang kita ingin menulis, kita ingin beraktivitas menulis. Jadi akan sia-sia tulisan teman-teman kalau kita gunakan tidak untuk mengisi sebuah peradaban. Peradaban seperti apa? Tentu saja peradaban yang benar. Apakah misalnya kemudian peradaban sekuler kapitalistik ini sudah benar gitu? Kalau memang teman-teman menganggap ini sudah benar, ya silahkan dijalani, silahkan menulis untuk itu. Kalau menganggap ini belum benar karena ada pemisahan antara agama dengan kehidupan, silahkan kita berlomba-lomba meninggalkan itu lalu mengisi sebuah peradaban yang benar. Nah, peradaban yang benar inilah nanti akan kemudian pasti sangat bermanfaat untuk kehidupan di dunia, dan pasti akan bermanfaat juga untuk kehidupan kita setelah meninggal nanti. Nah, ini kurang 3 menit, lumayan lah ya cerita saya selama kurang lebih 1 jam nih. Nah, ini harus masuk ke mindset teman-teman di hari pertama ini. Hari pertama ini hanya sekedar motivasi biasa saja, tapi yang pasti adalah jangan sampai teman-teman itu
menulis itu hanya berdampak atau tidak memiliki dampak, bahkan berdampak kerusakan. Contohnya gini, saya lumayan prihatin dengan anak-anak remaja zaman sekarang. Karena televisi dipenuhi dengan sinetron cinta-cintaan, kemudian karena nontonnya di internet itu drama Korea yang juga cinta-cintaan, yang juga menawarkan sebuah aktivitas bebas gitu ya, bebas sekali, bisa ciuman, anak SMP, SMA bisa ngapa. Nah, lalu ketika mereka ingin belajar menulis, mereka ingin menulis novel yang seperti itu. Saya itu banyak sekali mendapat didatangi anak-anak remaja ketika saya sering ke sekolah-sekolah itu, lalu membaca cerita-cerita mereka itu seperti itu. Sekarang coba teman-teman pikirkan. Ya, saya tidak melarang kalian menulis cinta-cinta, boleh, cinta itu boleh ya. Jangan nanti Bang Pai bilang tak boleh nulis cinta, jadi tak boleh nulis cinta. Menulis cinta itu boleh. Lihat Habibur Rahman El Sirazi misalnya, ayat-ayat cinta itu kan kisah cinta yang luar biasa dan laku keras, tapi cinta yang benar. Nah, cinta yang coba kita bayangkan, ada novel isinya cinta, selingkuh, apalagi novel zaman sekarang itu, hamil di luar nikah atau macam-macam lah. Lalu dibaca, misalnya teman-teman nulis itu, lalu dijual novel ini, kemudian laris di pasaran, meledak, bestseller, dibaca orang. Yang baca ini anak SMP. Kan novel ini kan untuk anak SMP kan, untuk anak SMP, anak SMA. Anak SMP ini senang, terinspirasi dari kisah ini. Tiba-tiba dia pengen pacaran. Gara-gara novel ini, aku pengen memikat hati seorang lelaki. Jadi laki-laki itu dicari-cari, akhirnya mereka kenalan lewat Facebook atau apa, akhirnya mereka pacaran. Novel ini juga ternyata mengajarkan mereka untuk melakukan hubungan seksual yang aman, mudah-mudahan tidak hamil. Atau novel ini mengajarkan mereka untuk selingkuh dan segala macam. Coba bayangkan, ini kan dosa ya, ini dosa, kaitannya dengan akhirat ini kan dosa. Coba bayangkan, berapa kalau ini bestseller dibaca oleh banyak anak remaja ini terinspirasi dari situ, berapa dosa yang kita dapatkan dari situ. Nah, kita ingin mengisi sebuah peradaban gemilang, sebuah peradaban yang benar, sebuah peradaban yang berasal dari wahyu. Kalau udah wahyu itu kan tidak bisa diganggu gugat kan. Kalau Tuhan bilang A, itu kita tidak bisa koreksi lagi. Nah, kalau kita sudah mengerti tentang itu, jadi ketika kita ingin menulis, maksud saya ini, saya tidak mengajak teman-teman menulis agama, tidak. Jangan-jangan Bang Pai ngajak nulis agama, bukan. Tapi maksud saya adalah kita paham betul tujuan kita menulis. Kita silahkan menulis politik, teman-teman silahkan menulis sastra, cerpen, silahkan menulis persoalan ekonomi, silahkan menulis soal apa saja nanti ke depan. Tapi ketika kita sudah paham mindset kita ini, menulis untuk peradaban, menulis untuk akhirat misalnya, nah insya Allah tulisan itu betul-betul bermanfaat. Nah ini hanya pengantar teman-teman, sudah jam 11 karena waktu kita cuma sampai jam 11. Tapi seperti yang sudah saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa memotivasi teman-teman.